Kalau kita bicara ruang keadilan, rasa keadilan masyarakat, dan kita melihat fakta dan peran dari yang bersangkutan, menurut saya sepatutnya Eliezer ini paling ringan dibanding para tersangka. Semua yang lainnya. Dibanding semua yang lain. Ini mungkin saya agak berbeda pandangan. Kalau penghapusan pidana jelas ini tidak ada. Karena berbeda secara lagi antara penghapusan pidana dengan tadi pemberian hukuman. Okay. Yang ada adalah meringankan hukuman atau diberikan hukuman bersyarat. Dan dengan merujuk pada surat edaran Mahkamah Agung itu, seringkali terjadi bahkan kepala lapas itu juga memberikan rekomendasi justice kolaborator. Ini kan aneh. Pada akhirnya saya harus memutuskan untuk mengangkat isu ini. Meskipun seluruh media mainstream dan juga beberapa kawan saya di YouTube itu sudah mengangkatnya. Sebagai orang yang berada pada ruang lingkup politik, terkhusus lagi politik hukum, adalah wajar jika kemudian banyak tuntutan kepada saya, pada kami di sini di aku untuk mengangkatnya. Apa yang saya maksud menyangkut dengan proses persidangan yang sedang berlangsung di Jakarta Selatan sana. Dan hari-hari terakhir ini itu sudah sampai pada tuntutan. Yang paling sering dibicarakan, yang paling digugatkan adalah tuntutan dari penuntut umum terhadap diri Richard Eliezer, seorang polisi pangkat rendah berpangkat berada yang dituntut 12 tahun. Sementara beberapa terdakwa lainnya yang di memori publik itu dianggap tidaklah lebih ringan perannya, tidaklah lebih kurang dosanya. Kalau kita menggunakan bahasa seperti itu hanya dituntut 8 tahun. Dalam hal ini adalah PC, yang kedua adalah RR, Ricky Rizal, dan yang ketiga adalah Kuat Ma'ruf. Maka kemudian kami harus membicarakannya. Dan saya sangat beruntung. Sahabat-sahabat saya, orang-orang terhormat telah bergabung dengan kita di sini. Yang pertama adalah Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Pak Ketut Sumedana. Pak Tut. Selamat siang. Selamat siang, selamat malam. Kadang-kadang kan ditayangkan. Malam juga. Yang kedua adalah ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Mas Ganjar Laksmana. Mas. Salam hormat. Yang kedua kalinya ya. Kedua kali. Kesini ya. Kedua kali. Di ujung telepon sana, kita beruntung, beliau menyempatkan diri untuk bersama dengan kita. Ketua LPLSK Pak Hasto Atmojo. Bang, terima kasih sudah bergabung ya. Sama-sama. Ya, ini Audionya bagus. bagus. Ya, oke. Saya mulai dulu dari Pak Kapus Penkum. Oke. Pak Ketut. Saya juga menggugat itu di Twitter. Itu saya men-tweet satu narasi itu kemudian direspon sampai hampir 900.000 kali. Yang mempertanyakan di mana letak yang namanya justice kolaborator. Kita akan berbicara lebih banyak di sini. Tidak hanya semata tentang justice kolaborator. Tetapi kalau boleh saya memulainya mengatakan begini. Apa alasan penuntut umum menuntut lebih tinggi kepada Eliezer dibanding dengan orang-orang yang saya sebutkan tadi, terutama 3 orang itu, yang istilah Anda itu klaster kedua, dibanding dia. Sementara di memori publik, termasuk di saya, kalau bukan karena Eliezer ini bersedia membuka segalanya, maka mungkin saja tetap akan diselidiki, tapi akan memakan waktu panjang sekali, dan kemungkinan tidak seperti ini ujungnya. Di mulut Eliezer lah, dalam pengakuan Eliezer lah, itu kemudian semuanya terbuka. Seperti itu di memori banyak orang, termasuk saya. Mohon penjelasannya, Pak Tut. Ini kalau saya jawab kayaknya agak panjang. Ya, oke. Kita saja. Nanti kita akan diskusi. Saya mau mulai ya. Gini. Jadi penegakan hukum dalam hal ini penuntut umum ya harus siap tidak populis. Karena penegakan hukum itu tidak mungkin menyebabkan semua orang senang. Semua orang merasa adil. Nah itu ya. Mau tidak mau dalam forum ini, terima kasih Bang Faisal mengundang saya. Mungkin ini bisa sedikit klarifikasi dari kami. Okay. Gitu ya. Jadi saya sudah sering bicara di beberapa media bahwa perkara ini kami bagi menjadi 3 klaster kalau dilihat dari sisi penuntutan. Ya, ada parameter, ada syarat, ada standar tertentu yang ada di kejaksaan itu bagaimana menuntut orang secara
secara baik, secara bijak menurut pandangan penuntut umum kan seperti itu. Pertama, kami menilai 3 klaster tadi ya. Klaster pertama adalah orang-orang yang secara langsung menyebabkan peristiwa tindak pidana itu terjadi. Dalam hal ini adalah pembunuhan berencana 340 KUHP. Dalam hal ini apa? Orang-orang yang secara langsung menyebabkan menghilangkan nyawa orang lain. Kan itu. Siapa saja dia? Ada 2 di sana. Ada intellectual dadernya itu ada FS di sini, ya. Dan ada dadernya yaitu Richard Eliezer, ya kan. Nah inilah 2 orang inilah menyebabkan sempurnanya tindak pidana itu, tindak pidana pembunuhan berencana. Kemudian ada 2 klaster kedua yaitu klaster yang tidak secara langsung menyebabkan peristiwa tindak pidana itu terjadi, yaitu ada Bu PC, ya, ada Maruf Kuat dan Rigi Rizal. Ya. Kemudian ada klaster ketiga yaitu klaster yang pasca setelah terjadinya suatu pembunuhan. Situ ada Hendra segala macam. Ya, ada Hendra dan kawan-kawan, yaitu cluster obstruction of justice yang tidak dakwakan dalam pasal 340 Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1. Nah, ketiga klaster ini tidak bisa kita samakan dalam membuat klasifikasi tuntutan. Kita lihat mens rea-nya, kita lihat posisi masing-masing, kita lihat latar belakangnya, kita lihat juga perannya masing-masing. Inilah yang menyebabkan ada disparitas tuntutan. Itu loh. Itulah yang bisa kita nilai. Nah, bagaimana proses prosedur tuntutan kita ya? Teman-teman penuntut umum pasti dia berdasarkan fakta, berdasarkan alat bukti yang diajukan di pengadilan, kita nilai ini semuanya. Kemudian melaporkan kepada pimpinan apa yang keluar dari kejaksaan. Itulah karena jaksa itu adalah satu, on the bar. Itulah yang dipakai untuk membuat satu tuntutan di pengadilan. Itu loh Bang Akbar. Itu proses. Nah, sekarang terkait dengan PC yang JC tadi ya. JC ini sangat panjang lebar sudah dibahas ya Bang. Ya, di beberapa media sudah dibahas ya. Klasifikasi JC yang pertama ya, saya bahas dulu secara yuridis ini Bang, bahwa secara letterlek kasus pembunuhan berencana ini tidak diatur di dalam undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban dan tidak diatur pula Yunto dengan surat edaran Mahkamah Agung. Ya, tidak diatur secara tegas apakah pembunuhan berencana ini adalah salah satu yang dianut atau yang dimuat. Karena di dalam undang-undang LPSK perlindungan saksi dan korban itu hanya pidana tertentu. Pidana tertentu tidak diuraikan secara tegas dan jelas dalam penjelasan. Nah, kita dicari di dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 2011. Di sana dijelaskan bahwa ada tindak pidana tertentu adalah tindak pidana yang terorganisir. Apa saja itu? Itu sudah jelas ditegaskan. Saya bacakan Pak supaya jelas kitanya. Surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011 itu 9A dan B itu mengatakan begini. Pertama, justice collaborator merupakan salah satu pelaku tindak pidana yang mengakui semua kejahatan yang dilakukannya. Tapi bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta bersedia memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses pengadilan. Stop dulu sana. Klasifikasi pertama ya, karena kita sudah mengklasifikasikan bahwa tadi ada klasifikasi pertama adalah orang-orang yang sebagai pelaku utama. Nah, pelaku utama inilah yang dimaksud tadi, yaitu yang ke-1 yaitu ada FS, ada Richard Eliezer. Ini tidak kita klasifikasikan sehingga mereka gugur dalam pemberian justice collaborator. Nah, sekarang saya lanjut. Klasifikasi kedua secara yuridis. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa apa itu tindak pidana tertentu di dalam surat edaran Mahkamah Agung secara tegas dijelaskan tindak pidana yang terorganisir. Apa itu? Ada narkotika, ada di sana dijelaskan terorisme, ada trafficking, ya, ada korupsi, ada TPPU dan lain-lain. Artinya yang terorganisir. Apakah tindak pidana pembunuhan berencana termasuk dalam kategori tindak pidana terorganisir? Saya kira tidak termasuk. Sehingga apa? Karena si Eliezer ini dalam awal proses penyidikan sampai proses persidangan mereka kooperatif dalam memberikan keterangan secara jujur dan konsisten. Ya, saya terima kasih kepada kawan-kawan LPSK sudah mengawal sejak awal ya perkara ini sampai ke persidangan mereka diberikan pengamanan dan secara khusus. Maka dari itu kami berikan mereka dari hal-hal yang meringankan dalam proses penuntutan. Paham Pak. Nah sekarang saya teruskan tadi kan ada 2.
Yang kedua tadi itu dari yang pertama tadi kan saya sudah bacakan. Yang kedua adalah jaksa penuntut umum di dalam tuntutannya menyatakan yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan atau penuntut umum bisa mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan atau mengembalikan aset-aset hasil dari suatu tindak pidana. Sebelum saya ke Pak Hasto, pada bagian ini apa maknanya dan kemudian seperti apa Anda melihatnya pada putusan Eliezer itu tadi? Saya melihat begini, bahwa klasifikasi itu kalau kita lihat mengembalikan aset-asetnya lebih tepat kepada tindak pidana korupsi dan tindak pidana TPPU. Oke, begitu ya. Ya kan, sehingga ada kasus yang menarik yaitu si Agus Condro pada saat itu ya. Di Jogja itu ya. Di Jogja mereka pernah itu di KPK menyatakan bahwa saya memang ikut turut serta menerima hasil suap daripada ini dia mengembalikan 500 juta dan yang terlibat adalah ini saya tahu. Oke. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai klasifikasi yang bisa diberikan GC. Baik sampai di situ Pak. Sekarang saya ke Pak Ketua LPSK, Pak Hasto. Bisa kita mendapatkan perspektif dari pihak LPSK menyangkut dengan putusan ini dan tentu saja tadi dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Ketut tadi? Ya, jadi begini, saya ingin flashback dulu ya Mas. Jadi pada waktu kami menerima permohonan Eliezer sebagai pemohon terlindung LPSK untuk kasus ancaman pembunuhan dari Joshua katanya. Dan kemudian setelah ternyata kasusnya adalah penembakan, kami kemudian berdiskusi dengan yang bersangkutan, ada kemungkinan Anda bisa mendapatkan perlindungan kalau Anda bersedia menjadi justice kolaborator. Dan ketika itulah kemudian kami berkoordinasi di Polisian. Di kepolisian. Ya. Apakah kepolisian juga melihat bahwa dia bukan seorang pelaku utama. Jadi ketika itulah kemudian kami memutuskan untuk bisa memberikan status justice kolaborator pada yang bersangkutan. Dan kemudian ketika proses ini berjalan, kami juga berkoordinasi dengan kejaksaan. Kejaksaan memang sudah menurut kami memberikan sinyal bahwa betul bahwa yang bersangkutan adalah justice kolaborator. Meskipun belum secara resmi menyatakan itu. Problemnya Mas, ketika seseorang ditetapkan sebagai justice kolaborator itu idealnya mestinya dinyatakan sejak sebelum proses pengadilan itu berjalan. Karena apa? Karena filosofinya seorang justice kolaborator itu kan memberikan kesaksiannya itu sebagai deal dengan aparat penegak hukum bahwa dia akan memberikan informasi yang baik, yang jujur, dan membongkar persoalan yang ada di dalam peristiwa tindak pidana itu. Tetapi di Indonesia kan tidak demikian. Apalagi kalau rujukannya surat edaran Mahkamah Agung. Dan dengan merujuk pada surat edaran Mahkamah Agung itu, seringkali terjadi bahkan kepala lapas itu juga memberikan rekomendasi justice kolaborator. Ini kan aneh. Orang yang sudah menjadi napi kemudian dimintakan keringanan hukuman sebagai justice kolaborator. Nah, oleh karena itu merujuk pada surat edaran Mahkamah Agung yang sebenarnya itu berlaku internal di dalam lingkungan pengadilan, itu juga mengandung sisi-sisi kelemahan. Oleh karena itu LPSK menganjurkan kita merujuk pada undang-undang, yaitu Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang di situ diatur secara lebih rinci. Kalau yang dirujuk oleh surat edaran Mahkamah Agung itu dulu adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Nah, undang-undang ini sudah berubah menjadi Undang-Undang 31 nomor 31 Tahun 2014. Yang di situ diberjelaskan secara lebih rinci tentang subjek baru di dalam sistem peradilan pidana kita yang disebut sebagai justice kolaborator atau saksi pelaku.
Di situ sudah dirincikan juga pada intinya bahwa seorang justice kolaborator itu mendapatkan 3 privilege. Yang pertama adalah perlindungan yang ini diberikan oleh LPSK dan kita sudah lakukan. Kemudian perlakuan khusus ini diberikan oleh aparat penegak hukum dalam bentuk pemisahan berkas perkara, pemisahan tempat penahanan, dan tentu saja keringanan di dalam penuntutan. Dan yang ketiga itu adalah penghargaan yang ini diberikan oleh hakim yang mengadili perkara itu. Penghargaan ini bisa dalam bentuk, kan ada 3 kemungkinan, menghapuskan pidananya, kemudian menjatuhkan pidana bersyarat, atau menjatuhkan pidana paling ringan dari pelaku yang lain. Nah, di sini barangkali ada kesenjangan di dalam rujukan terhadap justice kolaborator ini. Nah, di dalam undang-undang itu juga memang disebutkan tindak pidana yang menjadi prioritas LPSK itu kan ada 9. Di antaranya adalah korupsi, TPPU, TPPO, dan sebagainya. Itu juga disebutkan di dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 2014. Tetapi di akhir kalimatnya itu disebutkan dan tindak pidana lainnya yang kemudian saksi pelaku ini potensial atau terancam jiwanya. Dan kita melihat untuk kasus Eliezer ini tentu ancaman jiwanya sangat tinggi. Berkaca dari kasusnya sendiri. Dan kami ingin menyampaikan bahwa Ricky siapa namanya? Eliezer. Bukan Ricky. Oh, Ricky Rizal, ya. Ricky Rizal itu juga pernah bermaksud mengajukan sebagai justice kolaborator. Tapi kami tidak tahu karena kemudian yang bersangkutan memilih untuk tetap di dalam rombongan orang-orang yang ini. Pak Ketua menjelaskan kepada kita lebih jauh tentang tadi yang disampaikan bahwa tampaknya LPSK kecewa dan atau mempertanyakan kenapa kemudian posisi tanda petik justice kolaboratornya itu malah di ujung baru ada penyikapan. Kenapa tidak dalam proses-proses persidangan itu seharusnya sudah ada sikap di situ. Seperti itu Pak Ketua? Iya, dan dalam klausul tuntutan itu kan disebut juga dia justice kolaborator sebenarnya. Jadi ini yang kami heran. Karena kemudian tuntutannya ini dibandingkan hanya dengan Verdi Sambo. Padahal kalau kita melihat PC ini kan perannya juga sangat sentral ya di dalam terjadinya peristiwa ini. Oke, Pak Tut, sebelum saya ke Pak Ganjar, apa jawabannya? Begini, mumpung tadi disinggung sedikit mengenai Ricky Rizal Wibowo ya, perannya ya. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa sebelum dilakukan eksekusi oleh Richard Eliezer, Ricky Rizal Wibowo ini pernah ditawarkan oleh FS untuk melakukan suatu eksekusi atau membunuh si korban. Akan tetapi beliau menolak. Dengan alasan bahwa beliau tidak berani, takut dan sebagainya, sehingga ditawarkan kembali kepada Richard Eliezer. Richard Eliezer dengan penawarannya dan diiming-imingi sesuatu pada saat itu. Diberikan uang, jabatan, perlindungan dan sebagainya sehingga dia mau melakukan eksekusi. Artinya apa di sini? Artinya Richard Eliezer pun bisa menolak perintah itu. Bukan karena perintah di sini ya. Satu itu. Yang kedua tadi dijelaskan ya memang tidak secara limitatif pembunuhan berencana ini di dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban ini diatur bahwa ini bisa dijadikan ini. Karena yang diatur di sana hanya tindak pidana tertentu yang sudah dijelaskan 9 tindak pidana. Jadi kami ini jaksa dalam melaksanakan undang-undang yang sudah ada. Ya kan, satu itu. Yang kedua, ketika kita rujukan daripada LPSK yang ada surat edaran Mahkamah Agung, secara tegas adalah tindak pidana terorganisir. Nah, inilah yang kami jadikan acuan. Kemudian Bang Faisal ya, ini ke depan
Nah, yang menentukan ini adalah hakim tetap apakah beliau bisa dijadikan justice collaborator apa tidak. Yang paling penting adalah kami merekomendasikan gitu loh. Tetapi dalam rekomendasi kami kan tetap bahwa mereka ini adalah rekomendasi orang yang memberikan keterangan secara jujur mulai dari penyidikan sampai proses persidangan. Itu sudah kami pertimbangkan bahwa mereka mendapatkan hukuman jauh lebih ringan daripada Freddy Sambo sebagai pelaku yang menyuruh melakukan intertolak dader tadi dari seumur hidup sampai 12 tahun. Ini menjadi bahan pertimbangan. Tentu nanti yang menentukan adalah penetapan bahwa yang bersangkutan adalah layak apa tidaknya mendapatkan. Ya tentu saja di hakim nantinya. Oke. Saya ralat sedikit Pak, karena ada penghapusan suatu tindak pidana tadi disebut oleh Pak Ketua ya, mohon maaf. Ini mungkin saya agak berbeda pandangan. Kalau penghapusan pidana jelas ini tidak ada, karena berbeda secara lagi antara penghapusan pidana dengan tadi pemberian hukuman. Yang ada adalah meringankan hukuman atau diberikan hukuman bersyarat. Nah, penghapusan hukuman itulah bedanya adalah ada di pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana diatur dari pasal 44 sampai pasal 52, yaitu alasan pemaaf dan pembenar yang tidak dipidana orang ini karena memang ada alasan pemaaf dan pembenar. Yaitu satu karena sakit jiwa dalam melakukan suatu tindak pidana, dalam kondisi tertekan mereka pasal 49 dan melaksanakan perintah jabatan yang sah menurut undang-undang di pasal 51 dan 52 melaksanakan undang-undang seperti itu. Jadi jangan dicampur adukkan di sini seperti itu. Sampai di situ, Pak Tut. Saya ke Mas Ganjar. Sejujurnya saya menikmati perdebatan Pak Ketut tadi dengan Pak Hasto. Tetapi saya menjadi agak sedikit, bagi saya pribadi saya melihat agak riskan risikonya. Kenapa? Karena dua lembaga negara tampaknya punya tafsir yang berbeda. Setidaknya pada beberapa poin tadi. Apakah saya keliru memahami perdebatan dua tamu kita yang tadi, Mas Ganjar? Ya. Kalau dibilang keliru memahami tidak, karena memang dua pendapat yang berbeda dan dua-duanya sah-sah saja. Iya. Gitu. Dua-duanya halal. Ya, dan punya dalil. Kan begitu. Bahwa ada cara menafsirkan aturan hukum yang berbeda pun itu sudah biasa. Gitu. Maka seandainya saya ditanya, saya malah akan memberikan pendapat ketiga. Bukan penengah apalagi wasit gitu. Saya akan menarik. Karena begini, karena ada kesamaan dengan Pak Kapus, ada kesamaan dengan Pak Ketua. Tapi banyak perbedaannya. Gitu. Gimana Pak perbedaannya atau pendapatnya gimana Mas? Jadi gini, pertama kalau saya potret, mohon maaf ya Pak Kapus dan Pak Ketua, kan gini. Tampak sekali perbedaan pendapatnya dimulai dari mana. Ya. Tadi Pak Kapus sudah bilang, kalau kita bicara SEMA 4 2011, nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena di poin 1, nah kalau Bang Akbar kan tadi merujuk poin 9. Di poin 1 disebut memang kejahatan tertentu seperti narkotika, korupsi, pencucian uang dan lain. Yang poin 2 tadi ya? Kejahatan terorganisasi lainnya. Gitu kan? Nah jadi dari poin nomor 1, kejaksaan tidak berminat membaca poin berikutnya. Dan memang kalau kita bicara secara letter luck, tidak termasuk. Kan begitu. Ya, jadi konsep justice collaborator yang ada di SEMA 4 2011 oleh kejaksaan tidak digunakan karena menurut poin 1 pembunuhan berencana tidak termasuk. Nah, menurut Pak Ketua beda, bukan pakai SEMA. Pakai Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Junto Perubahan 31 2014. Kan begitu. Nah, di situ ada perbedaan memang mengenai saksi pelaku. Yang istilah kerennya justice collaborator. Tapi justice collaborator ini selama ini ditafsirkan sebagai pelaku yang bekerja sama. Nah, jadi tafsirnya tidak sama, tapi sebetulnya esensinya mirip-mirip. Bahkan boleh dibilang sama saksi pelaku. Dia pelaku, tapi dia bersaksi. Gitu ya. Kenapa dia menjadi saksi? Karena kita kesulitan, penegak hukum kesulitan mencari saksi lain. Maka satu di antara pelaku dijadikan saksi. Gitu kan. Nah, sementara ini konsepnya pelaku yang bekerja sama yang oleh kejaksaan tidak bisa diterima. Dan LPSK tidak menggunakan SEMA, menggunakan dengan saksi dan korban. Nah, sekarang pandangan saya begini. Betul yang disampaikan Pak Kapus Pen. Richard Eliezer ini tidak punya dasar penghapus apapun. Ya. Jadi dengan segala hormat, saya juga berempati pada Richard Eliezer. Tapi empati saya tidak mengantarkan saya sampai pada pemikiran bahwa dia bisa lepas dari tentu saja iya. Nggak bisa. Publik gitu juga tidak menginginkan itu sebenarnya. Betul. Nah, karena banyak pembelanya nih yang bilang dia tertekan. Bahkan dibilang, wah you nggak ngerasain sih di posisi Eliezer dan lain-lain. Kan gitu. Saya bilang cobain aja. Gitu. Kalau saya akan mengambil sikap yang sama. Lalu bicara umur, bicara pangkat, bicara wah ini rendah dan lain-lain. Nggak bisa. Ya, hukum tidak memandang you mau pangkat rendah, mau pendidikan. Jadi poinnya begini.
konsep justice kolaborator yang ada di SEMA mungkin tidak pas kalau digunakan. Ya. Tapi kan kita boleh dong menggali hukum. Tidak digunakan SEMA-nya, tapi konsepnya dipakai. Ya, jadi kalau kita pinjem esensi justice kolaborator, Richard Eliezer ini memenuhi nggak? Memenuhi. Cuma kalau kita bicara ketentuan nomor 1, memang seakan-akan tidak masuk. Karena dia pelaku utama. Bukan, karena kejahatannya tidak disebut. Di poin 1 itu disebut kejahatannya. Jadi kejahatan pembunuhan berencana tidak termasuk kejahatan yang diatur oleh SEMA. Ya, tapi saya bilang tadi itu kalau kita merujuk pada naskah SEMA 4 2011. Tapi boleh dong kita meminjam konsep justice kolaborator, seorang pelaku yang bekerja sama atau katakanlah saksi pelaku kalau menurut undang-undang perlindungan saksi dan korban. Boleh konsepnya kita pakai. Dan kalau konsep ini kita pakai, apakah Richard Eliezer masuk? Masuk ke yang Bang Akbar bilang tadi. Ya, bukan pelaku utama. Nah, pertanyaan kan gini, Richard Eliezer ini pelaku utama atau bukan? Kan gitu ya. Nah, menurut jaksa pelaku utama. Menurut jaksa pelaku utama. Ya. Nah, permasalahannya buat saya, dan ini sudah lama saya sampaikan kritik saya kepada Mahkamah Agung SEMA 4 2011. Ya, seandainya memang hanya kejahatan itu, korupsi, pencucian uang, terorisme dan lain-lain, menggunakan ukuran bahwa justice kolaborator itu tidak boleh pelaku utama, menurut saya salah. Jadi yang boleh justice kolaborator itu cuma pelaku biasa saja. Salah. Kita ini membongkar korupsi sampai ke akarnya. Maka siapa saja boleh jadi justice kolaborator. Menarik nih pikiran ini. Harus bisa. Maaf nih, misalnya Setia Novanto waktu itu mau jadi justice kolaborator. Ditolak. Loh, dia kan pelaku utama. Dia mau buka ke siapa lagi? Itulah kalau konsep penegakan hukum itu nyari yang lebih tinggi. Minta pertanggungjawaban yang lebih tinggi. Itu sih pendekatan politik. Persilakan Setia Novanto jadi justice kolaborator. Biar dia buka kemana saja aliran uangnya. Jadi besok-besok orang nggak mau terima uang begitu saja. Kalau dia nggak tahu, nggak tanya jelas dari mana. Gitu. Jadi itu kritik saya. Maka saya menghormati sikap kejaksaan. Kita kesampingkan. SEMA 4 2011. Nggak kita pakai. Pakai konsep saksi pelaku. Ya, dalam kapasitasnya sebagai saksi, dia memenuhi. Dalam kapasitasnya sebagai pelaku, dia pelaku. Nah, sehingga saksi pelaku, dia memenuhi. Nah, apa sih rewardnya di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban? Jelas tuh tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Ada ini dan lain-lain. Kan begitu, saksi pelaku. Nah, jadi kalau pakai Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, tampaknya memang lebih masuk. Ya, SEMA 4 2011 minggir. Gitu. Nah, sekarang poinnya begini kalau buat saya. SEMA minggir, kita pakai undang-undang. Ada satu lagi sebetulnya yang saya bertanya-tanya kepada pihak kejaksaan, ya, saya saksikan semua penjelasan. Saya bertanya-tanya. Kan begini, kejaksaan ini kan akhirnya menuntut pakai pasal 55 ayat 1 ke 1, turut serta, ya kan? Dalam turut serta semuanya adalah peserta, ya. Nggak penting lagi siapa inisiator, siapa inspirator, siapa eksekutor, ya. Bahwa memang perannya masing-masing jelas, ya kan? Memang perannya masing-masing ada, ya. Dan diungkap saja. Tapi mengungkap bahwa seorang inspirator, seorang eksekutor, seorang inisiator dan lain-lain tidak berkonsekuensi secara hukum, kan begitu. Maka dalam turut serta para peserta itu hukumannya sama. Artinya Mas Ganjar ingin mengatakan seharusnya semua tuntutannya Eliezer sama dengan PC atau Ricky Rizal. FS dengan Ricky Rizal semua sama. Harus sama. Ini menarik. Menarik gitu. nih, oke. Ya, jadi gini, saya tidak mempermasalahkan urusan mati, hidup, penjara 12 tahun, penjara. Saya tidak mempermasalahkan itu ya. Karena itu ruang yang Pak Kapus bilang tadi, ini diskresi dan lain-lain ya. Dan saya juga tidak pernah tahu bagaimana sih proses jaksa menentukan nuntut sekian tahun, untuk ukurannya apa, tentu para jaksa yang lebih tahu gitu ya. Tapi pendekatan saya begini, secara prinsipil di dalam hukum, dalam turut serta, para pesertanya itu diancam hukuman sama. Kenapa harus sama? Niat sama-sama punya. Tidak peduli siapapun yang mulai duluan. Kita bunuh ya si Anu. Berarti dia punya niat. Nggak harus dibujuk, nggak harus diapain. Gitu kan ya. Ada niat. Niatnya ada di semua para pelaku. Yang memenuhi unsur perbuatan yang dilarang dalam pembunuhan berencana. Tidak harus semuanya. Salah satu saja cukup. Salah satu cukup. Disitulah justru mau dibuktikan. Meski yang memenuhi unsur menghilangkan nyawa cuma satu orang. Tapi perbuatan ini kalian punya niat sama-sama bekerja sama secara sadar, secara insaf, kan gitu ya. Nah, lalu pertanggungjawaban pidananya bagaimana? Semua dipidana dan pidananya sama, gitu. Kenapa pidananya sama?
Hukum tidak mempedulikan perannya kecil, perannya besar. Kenapa tidak peduli? Karena sering terjadi peran kecil hanya semata-mata berdasarkan pembagian. Ferdi Sambo perannya kecil atau besar? Besar. Gitu. Ya. Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal perannya kecil. Dia nggak nembak, nggak ngapa-ngapain. Tapi kan itu berdasarkan pembagian tugas. Kamu nembak, kamu nonton, kamu ini, kamu itu. Yeah. Bisa jadi pelaku kejahatan yang sesungguhnya dia nggak mau tangannya kotor. Jadi kalau saya jadi Pak Ferdi Sambo nih, saya nggak akan nembak sama sekali orang lain. Gitu. Maka peran saya kan jadi kecil, kan begitu? Karena saya tidak menembak sama sekali, gitu. Nah, ini yang saya mempertanyakan ke pihak kejaksaan, karena kalau saya tidak salah di salah satu penjelasan, karena Eliezer ini eksekutor, gitu. Betul eksekutor. Dalam kejahatan apapun pasti ada satu orang minimal yang jadi eksekutornya, dan itu kan berdasarkan pembagian tugas, pembagian peran, gitu kan? Nah, jadi kenapa secara hukum pidananya harus sama? Ini juga Bang dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan. Ini yang sudah dipikirkan oleh ilmu hukum sejak ratusan tahun lalu. Ya, supaya orang tidak mau berkontribusi dalam suatu kejahatan meski sekecil apapun perannya. Jadi kita mau bilang, sekecil apapun peranmu, hukumannya sama. Jadi jangan mau melakukan kejahatan, karena hukumannya akan sama. Kan begitu? Nah, sekarang kita bayangkan Bang, sekecil apapun perannya, kalau dia kita hilangin, pembunuhannya sempurna nggak? Sebuah kejahatan sempurna nggak? Iya, dipahami. Jadi sekecil apapun dia menyempurnakan sebuah kejahatan. Itu sebabnya turut serta ancaman pidananya harus sama. Nah, jadi saya membayangkan FSPC, RE, RR, KM sama. Yang membedakannya apa? Kejaksaan menyatakan kok, ya, dan di mana-mana disamakan. RE ini kooperatif lah begitu ya. Kooperatif. Nah, kooperatifnya inilah yang membuat dia turun dibanding yang lain. Sampai di situ Mas. Menarik nih. Kejaksaan dulu. Ini sebelum saya ke LPSK nih. Pak Ketut gimana? Ini menarik loh ini. Ini Pak Ganjar ini memang seorang akademisi ya, sehingga melihatnya dari sisi teori hukum distributif. Ya. Apapun yang kejahatan dilakukan harus dibalas dengan suatu peristiwa yang sama ya. Perlu kita ketahui bahwa ancaman hukuman itu menjadi patokan ya, untuk kita menuntut bahwa seseorang itu menjadi patokan tertinggi. Misalnya satu kejahatan diancam hukuman 7 tahun. Berarti 7 tahun itu adalah patokan. Boleh lebih tinggi nggak boleh, tapi boleh lebih rendah boleh. Itu artinya kita masih diberikan ruang untuk memikirkan tadi apakah ruangnya berdasarkan kooperatif kerjasama orang itu atau peran masing-masing. Nah di kejaksaan ini punya standarisasi yang tegas Pak. Itu loh dalam menuntut seseorang. Maka dari itu kami dari kasus ini membagi menjadi 3 klaster. Apakah dia berbuat secara langsung atau tidak langsung. Sama dengan tindak pidana korupsi ya. Kalau korupsinya misalnya 20 miliar, salah satunya yang mendapatkan 2 miliar, tidak bisa kita samakan dengan mendapatkan yang 17 miliar. Nah ini nggak sama, perannya juga nggak sama. Intelektual dadernya siapa? Siapa yang berperan paling banyak dalam tindak pidana korupsi? Hampir mirip seperti itu. Jadi saya tidak menyalahkan Pak Ganjar, ini teori akademisi banget ini dengan dengan teori distributif, keadilan distributifnya sangat pas gitu loh. Tapi kami adalah mengambil teori tadi keadilan restoratif tadi ya. Nah, siapa yang paling berperan? Siapa yang mempunyai mens rea di sini? Betul, mens rea harus dipertimbangkan karena dalam satu tindak pidana pasal 55 ayat 1 ke 1 memang tidak mempertimbangkan apakah dia berperan sekecil apapun, tapi dia mewujudkan suatu tindak pidana. Yes, saya bilang. Tetapi peran tadi itu apa kontribusinya? Negara dirugikan begitu banyak, masyarakat digitukan begitu banyak, apa tidak kan begitu? Nah, di tindak pidana korupsi misalnya tadi saya bilang, kalau dia misalnya hanya menerima saja, apakah dia termasuk 55? Yes, tapi dia tidak melakukan secara utuh tindak pidana itu. Seperti itu. Sampai di situ. Jadi ini tidak ada perbedaan pendapat, ini perbedaan pandangan yang Mas Ganjar ya. Tetapi kemudian menjadi mendasar ketika kemudian kita melihatnya dalam konteks masyarakat kita hari ini menginginkan ada keadilan tanda petik ya dalam putusan katakanlah pada Eliezer itu. Keadilan menurut masyarakat. Ya, keadilan menurut masyarakat. Ini saya jawab dulu lah, keadilan menurut masyarakat. Bentar dulu. Ya, saya ke Pak Ketua dulu. Pak Ketua, ini tampaknya dari pikiran Mas Ganjar seorang akademisi itu ini ingin mengatakan begini, tampaknya LPSK cukup progresif dalam melihat dan atau merekomendasikan kebijakan-kebijakan bahkan termasuk dalam Eliezer ini. Seperti itukah cara pandangnya sekarang LPSK melihat kasus ini? Saya kira keberadaan LPSK ini juga lahir dari pikiran-pikiran progresif kan Mas? Oh iya, tentu saja. Jadi LPSK ini kan lahir sebagai amanah reformasi di mana kemudian ini mengadopsi paradigma baru di dalam sistem peradilan pidana. Di mana peradilan pidana itu kemudian memberikan perhatian yang lebih baik kepada saksi dan terutama korban.
Nah, untuk mewujudkan itu diantaranya dimungkinkan adanya seseorang yang bisa berperilaku sebagai justice kolaborator atau saksi pelaku yang nantinya bisa mewujudkan keadilan pada korban, keadilan bagi masyarakat maupun masyarakat luas gitu. Nah, ini pikiran progresif ini barangkali yang belum seirama dengan aparat-aparat penegak hukum yang lain maupun dengan peraturan-peraturan hukum yang lain. Jadi menurut saya semestinya lah, kan saya teringat di waktu saya seleksi sebagai anggota LPSK itu, kan Pak Akbar juga ikut menseleksi waktu itu, dan kami dicecar betul tentang pemikiran-pemikiran LPSK terhadap perlakuan seorang justice kolaborator. Dan ini kita coba manifestasikan. Dan alangkah sayangnya kalau kasus yang sebenarnya sangat menarik ini itu terlewat begitu saja, karena ini bisa menjadi contoh yang sangat baik, menjadi ajang sosialisasi yang sangat baik bagi aparat penegak hukum, bagi masyarakat luas, bagi para pemerhati hukum gitu ya, bahwa ada subjek baru di dalam sistem peradilan pidana kita yang namanya saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator. Ya, sampai di situ Pak Ketua. Saya akan menggali pada bagian-bagian itu nantinya. Tadi pikiran Mas Ganjar itu tampaknya kita harus menjadikan satu satu kajian lagi itu ya. Tapi sebelum saya ke Mas Ganjar itu saya ke Pak Ketua. Ini gini loh, khawatirnya dari kasus Eliezer ini, khususnya dari tuntutan kepada Eliezer ini, lama-lama orang tidak mau menjadi JC loh. Itu pikiran saya, mencoba mewakili pikiran publik. Nanti Pak Ketut akan menjawabnya juga. Tidakkah itu kemudian menjadi kekhawatiran dari teman-teman di LPSK, Mas? Saya lanjutkan pertanyaannya begini. Saya dengar, memang ada pihak yang tidak menginginkan si Eliezer ini mendapatkan JC dari LPSK pada saat itu. Nggak apa-apa Mas, atas nama keadilan bagi publik, informasi yang terukur, kita buka-bukaan saja di sini Pak Ketua. Silakan. Iya. Tapi dalam koordinasi kami dengan aparat penegak hukum ada lampu hijau kok untuk dinyatakan sebagai justice kolaborator. Jadi kami tetap jalan. Dan oleh kondisi itulah makanya LPSK kemudian memberikan perlindungan sebagai justice kolaborator. Kalau sejak awal dinyatakan bukan sebagai justice kolaborator, tentu kami tidak akan memberikan perlindungan sebagai justice kolaborator. Ya. Nah, Pak Ketut. Menarik ya. Ini kita harus jawab semua. Kita dapat satu poin. Dia mendapatkan justice kolaborator. Para pihak setuju termasuk dari Anda. Persidangan menempatkan dia sebagai justice kolaborator. Tetapi di ujungnya Anda seperti tidak mengakui dia sebagai justice kolaborator. Jangan begitu dong, ntar saya jelasin dulu. Berbeda ya? Berbeda dong penjelasan. Tetapi tidak memperlakukannya sebagai justice kolaborator. Saya tarik. Begini. Jadi pemikiran progresif disampaikan oleh Pak Ketua tadi ya, bukan hanya justice kolaborator tapi namanya whistleblower juga udah kita laksanakan di kejaksaan. Jangan khawatir ya. Ya kan, cuma di sini kita ini penegak hukum yang taat kepada undang-undang. Ketika undang-undang itu belum secara tegas rujukannya ada yang mengatur tentang pembunuhan berencana bisa mendapatkan justice kolaborator, maka kita mengaitkan dengan aturan-aturan yang lain seperti surat edaran Mahkamah Agung. Itu dulu clear ya. Sehingga memang kami bukan berarti tidak berani, takut nanti penegak hukum melakukan pelanggaran hukum. Seperti itu. Itu konsep penegak hukum ya. Kemudian tadi dijelaskan dalam proses ini ya, justice kolaborator ini adalah pemberian tadi pemberian reward. Tapi pertama pemberian perlakuan. Ya, pemberian perlakuan ini sudah diberikan sebenarnya pada saat di penyidikan dengan melakukan penyidikan terpisah, pemberkasan terpisah, dan pada saat proses penuntutan juga sudah diberikan. Ya, sudah diberikan oleh pada saat di pengadilan dan sebagainya. Ya, akan tetapi tadi saya agak koreksi sedikit ya. Tadi ya, bukan ini kan kita merekomendasikan kita, tapi tetap yang menentukan apakah mereka mendapatkan JC untuk keringanan hukuman reward tadi adalah itu adalah majelis hakim. Majelis hakim nanti yang memberikan. Ya, apakah kejaksaan harus
turut sama dengan itu. Kan tidak, karena kita melaksanakan undang-undang, Bang. Itu kalau ketika kita tidak melaksanakan undang-undang, jangan sampai nanti penegak hukum melakukan pelanggaran undang-undang. Itu yang kita khawatirkan di lapangan. Tapi jelas-jelas tadi dengan kategori tadi yang kami sampaikan sejak awal ya, ini belum pas kalau diberikan tadi jasa kolaborator terhadap Eliezer gitu loh. Pemikiran-pemikiran progresif itu tentu kami hargai semua. Nah, ke depan kalau undang-undangnya mau dirubah, memang secara reterlak disebutkan di dalam undang-undang bahwa pembunuhan berencana dan pembunuhan lain tidak harus ada undang mengatur tentang tidak pidana itu, maka kami mungkin akan mengakomodir itu loh. Memang betul kami harus siap tidak populis Pak dalam penegakan hukum ini harus siap. Nah, itu mau tidak mau kita harus siap. Gitu loh. Karena kita tidak bisa memberikan keadilan kepada semua orang. Betul. Saya ingin memberikan pembelaan untuk ini. Jangan dibawa menjadi pada wilayah personal. Anda mewakili negara di sini. Tidak apa-apa. Dikritik oleh publik itu nggak ada masalah gitu kan. Tinggal memberikan penjelasan yang logik saja. Tentu tadi saya bilang bahwa kejaksaan dalam menuntut seseorang ada parameter. Ada parameter, ada syarat-syarat tertentu yang dipertimbangkan ya. Tidak bisa dipukul rata seperti Pak Ganjar tadi bilang ya. Tidak bisa juga tidak ada dasar hukumnya kita memasukkan seseorang harus digini kan nggak bisa. Semua ada dasarnya. Ada surat edaran dari Jampidum, ada surat edaran dari Jaksa Agung yang menentukan itu. Sehingga itulah yang menjadi acuan kita. Kenapa orang ini boleh diberikan justice collaborator atau diberikan hukuman rendah atau hukuman tinggi. Sampai situ ke Mas Ganjar. Mas, berhubungan dengan ini. Salah satu gugatan banyak orang dan tampaknya juga saya berada pada warna itu, warna sosial itu adalah coba kita lihat. Ini kan berminggu-minggu kita lihat semua orang dimintai kesaksian. Ahli bahasa, psikiater, psikolog, segala iya kan gitu ya. Sambung sampai bosan. Oke. Tetapi kemudian di ujungnya setidaknya pada yang kita sedang perdebatkan ini 12 tahun bagi banyak orang itu tidak mencerminkan bagaimana kualitas pemeriksaan itu tadi. Setidaknya bagi mereka pikirannya begini. Orang ini bayangin aja pangkat terendah di dalam struktur kepangkatan kepolisian Barada mendapat perintah dan atau penugasan dan atau apapun namanya dari orang yang berpangkatnya level ketiga dari puncak. Ya belum bicara sudah gemetar duluan kan kita kira-kira gitu ya pikiran publik. Bagaimana Anda melihat persidangan yang luar biasa mengharu biru itu kemudian ujungnya seperti ini? Saya mewakili pikiran publik. Jadi begini. Memang yang disorot Pak Kapus ya. Siap. Yang disorot ini sikap kejaksaan. Yang tidak menunjukkan penghargaan kepada tuntutannya Richard Eliezer. Ya. Artinya gini, penghargaan kepada Eliezer kalau dibandingkan Verdi Sambonya memang jauh lebih rendah. Ya. Tapi kan masalahnya balik lagi, ini turut serta. Ya. Jadi yang saya pikir begini, yang paling sering disuarakan publik itu kok Ibu PC bisa lebih rendah. Itu salah satu dari ruang publik. Itu komen publik yang paling banyak itu. Nah, maka kan saya begini ya Bang Akbar ya. Saya kembali lagi begini. Kita buang status justice collaborator. Kita abaikan SEMA. Kita abaikan LPSK. Jaksa di tuntutan menyatakan bahwa Richard Eliezer bekerja sama. Yang lain nggak ada. Terdakwa lain nggak ada yang dinyatakan itu. Nah, terus nilai tambahnya apa? Dinyatakan bekerja sama, tapi tidak ada apresiasi khusus. Nah, itulah yang dipertanyakan publik. Menarik. Gitu ya. Malah lebih berat ketimbang yang 3 orang. Makanya saya Pak Kapus, saya sempat gini, saya cari-cari, saya ikuti semua penjelasan resmi kejaksaan. Jangan-jangan yang 3 ini dianggap membantu. Ternyata tidak. Membantu pasal 56. Memang kalau membantu pasal 56 Bang, hukumannya dikurangi 1/3. Kan cocok nih 12 sama 8 kan kurang 1/3. Tapi saya lihat di tuntutan nggak ada pasal 56. Itu dia. Berarti 55 turut serta. Loh kok bisa? Yang 3 ini justru lebih rendah. Begitu kan? Nah jadi bukan justice kolaborator sekalipun. Richard Eliezer berhak atas tuntutan yang lebih rendah semata-mata karena ia bekerja sama. Dan itu dinyatakan di dalam tuntutan JPU. Pernyataan yang tidak ditemukan di tuntutan JPU terhadap terdakwa lain. Itu. Tapi nggak muncul itu apresiasinya gitu kan. Ada 2 pertimbangan yang tadi sudah secara tegas saya sampaikan ya. Pertama tadi kita membagi 3 klaster tadi. Ya kan. Dia sebagai pelaku utama yang menyebabkan secara langsung meninggalnya orang lain. Itu pertama ya. Artinya apa? Dia bobotnya lebih besar daripada yang lain gitu loh. Yang kedua, yang tadi juga sudah saya sampaikan bahwa ini perintah bukan perintah yang baik dan menurut undang-undang. Ini perintah yang salah.
Ya, oke, dia adalah orang yang menurut atasannya oke, tapi dia adalah melaksanakan perintah yang salah. Perintah yang salah itu adalah sebuah dikenakan suatu tindak pidana. Ini sudah benar, ya kan? Akan tetapi perintah yang salah yang bagaimana menghilangkan orang lain secara langsung, Pak, gitu loh. Langsung dan tidak langsung yang tadi ya. Yang kedua yang tadi bobot perbuatan yang kita lihat. Peran dari masing-masing yang kita lihat. Mungkin kalau kita ngomong sekarang berbuih-buih sih tetap jaksa itu sekarang dari bahan bulian, Pak. Sama dengan Bapak bilang tadi, kalau Bapak saya punya pribadi juga akun-akun medsos dibully semua, enggak apa-apa. Kita memang harus mempertanggungjawabkan dengan kualifikasi dan risiko yang sudah kita sampaikan di depan. Enggak mungkin saya bilang ini enggak bisa. Tetapi inilah konsekuensi penegakan hukum, enggak mungkin bisa memuaskan orang lain. Karena pandangan kita berbeda, sudut pandang kita berbeda gitu loh. Seperti tadi dibilang, ini harus ini lebih rendah karena tadi ada hal-hal yang meringankan, yaitu mau kerjasama. Oke, tapi dia pelaku utama. Kita diringankan dengan pelaku utama yang lain seperti ini. Itu. Tampaknya memang jadi rumit ya. Jadi rumit. Iya. Mas Ganjar mau tambahin? Jadi begini, inilah kenapa disebut turut serta di dalam ilmu hukum. Oke. Ya, di dalam suatu kejahatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, ya, dengan menggunakan konsep turut serta. Ya, sudah jelas ini bahwa yang namanya medeplegen, turut serta. Semuanya peserta. Semua memujudkan semua peserta. Yang memenuhi unsur, Bang, unsur tindak pidana yang dilarang dalam pasal, nggak mungkin semuanya. Ya, jadi kalau kita bertiga mengeroyok seseorang, nggak perlu tiga-tiganya kita mukulin. Cukup 2 megangin, saya mukulin. Apakah saya lalu jadi pelaku utama? Hanya gara-gara saya yang memukul, yang memenuhi unsur penganiayaan? Tidak, Bang. Memang unsur terpenuhi oleh saya. Ya, tapi kalau saya dibilang pelaku utama, tidak. Jangan-jangan abang yang punya kepentingan dari awal. Kita gebukin si Anu yuk, ayo. Ya udah. Kalau gitu, yang berkepentingan pertama kan sebetulnya abang. Kalau gitu saya pegangin, sama Pak Ketut pegangin. Mas Ganjar yang gebukin ya. Nah itu kan berdasarkan pengaturan gitu, Bang, disepakati. Kalau kita bicara yang menginisiasi dan lain-lain, kan ini ada di abang. Gitu. Jadi yang saya mau yang saya mau sampaikan adalah gini, Bang. Diturut serta. Tidak mungkin semua pelaku memenuhi unsur. Dan pelaku yang memenuhi unsur belum tentu bisa disebut sebagai pelaku utama. Kenapa? Karena pada faktanya Eliezer disuruh. Nah poinnya memang ini seperti Pak Kapus tadi bilang, saya setuju. Ricky bisa nolak, kok Eliezer nggak nolak, gitu kan? Jadi terlepas pada simpati kita pada Eliezer, seharusnya dia mampu menolak itu. Gitu. Pak Sud, saya harus jawab ini. Oh ya, ya. Sebelum saya ke Pak Ketua, silakan. Saya jawab. Justru dengan Pak, kan saya nggak nanya. Saya menanggapi aja. Saya menanggapi aja. Tapi ini kualifikasi pasal 55 ayat 1 ke 1 itu secara tegas sudah dijelaskan. Orang yang melakukan, orang yang turut serta melakukan, orang yang menyuruh melakukan. Ini konsep dalam ini adalah menentukan, kalau di kami Mas, menentukan peran masing-masing. Peran masing-masing ini juga menentukan tinggi rendahnya hukuman. Maka dari itu di dalam konsep-konsep pemidanaan dimanapun yang kita sudah lakukan, yang sudah alami, ya termasuk tindak pidana korupsi, saya jelaskan ya, tidak semua peran harus disamakan, tidak semua harus diberikan hukuman-hukuman yang sama dalam kasus-kasus tertentu. Termasuk ini kasus pembunuhan yang satu dengan yang lain nggak bisa kita samakan. Ya, semua punya karakteristik berbeda. Maka dari itu dari sudut pandang mana kita melihatnya kan? Ya, ini nggak ada perbedaan pendapat. Sampai situ meluruskan saja. Saya ke LPSK. Pak Ketua, saya ingin mendramatisir posisi Anda nih. Ini tampaknya nih LPSK terancam nih kalau sampai JC-nya begini nih. Apa yang akan ini ya saya sudah bilang tadi mendramatisir ya. Apa yang akan Anda lakukan menyangkut dengan ini Pak Ketua? Karena ada bagusnya, bukan ada bagusnya ya. Tidak elok kalau kita mengatakan ada bagusnya kasus ini. Ada positifnya kita memperdebatkan ini. Maka kemudian kita lihat bahwa masih masih banyak hal yang harus kita perbaiki di dalam berbagai aturan-aturan hukum kita. Menyangkut dengan JC sendiri. Saya ulangi lagi. Ini Anda terancam nih kalau kayak gini LPSK ini. Apa Pak Ketua yang akan Anda lakukan? Ya, kami tentu saja tetap sebagai suatu lembaga negara, kami akan menjalankan mandat kami yang kami yakinin itu sebagai kebenaran. Dan kami merujuk pada undang-undang yang menjadi mandat kami. Dan itu menurut kami juga menghargai kok kejaksaan yang menjalankan perannya gitu ya. Jadi nggak benar kalau kami
dibilang sebagai memprovokasi. Tapi jangan saya disuruh baca undang-undang, Pak. Saya sudah melek undang-undang sejak 30 tahun yang lalu, Pak. Tapi kan begini, di dalam satu proses pengadilan itu, yang perlu kita lihat kan bukan hanya kepastian hukum, tetapi juga hukum ini kan hidup tidak di dalam ruang kosong. Jadi keadilan yang dirasakan oleh masyarakat itu juga perlu mendapatkan pertimbangan. Dalam hal ini tentu saja karena korban itu sudah meninggal, tidak bisa dimintain keterangan apa-apa lagi, ya, keluarga korban itulah yang mewakili. Eliezer sudah mengajukan permohonan maaf secara tulus dan secara tulus pula dimaafkan oleh keluarga korban. Dan Eliezer ini berperan di dalam memberikan keterangan, justru yang paling banyak teringankan pekerjaannya itu adalah jaksa dan hakim. Karena dia tidak berbelit-belit, karena dia sangat terbuka, detil gitu ya. Iya, justru itu. Jadi kalaupun sudah ada penghargaan dari kejaksaan, itu yang kami nilai itu belum sebanding dengan pilihan Eliezer menjadi seorang saksi pelaku itu. Karena dia itu mengandung risiko yang sangat berat loh, bahkan risiko nyawa. Ya, catatan bagus Pak Ketua. Tapi tadi, saya ingin mengejar. Tadi itu ada pertanyaan saya yang Abang belum jawab tadi. Bahwa memang sejak dari awal ada pihak yang tidak menginginkan Eliezer dapat justice collaborator. Ya ada kan, sejak awal juga pengacara juga mengatakan dia tidak bisa menjadi justice collaborator. Ada orang yang mengatakan begitu, tapi kan ya tidak perlu dibuka di sinilah. Yang penting kami sudah melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan mendapat lampu hijau. Dan kami juga mendapatkan keyakinan itu dari aparat penegak hukum. Begitu ya. Oke, Mas Ganjar. Saya akhirnya mau tidak mau harus kembali ke dasar dari ide untuk kita berdiskusi di sini, menyangkut dengan keadilan bagi Eliezer dan keadilan bagi publik, menyangkut dengan hukuman itu. Apa yang bisa Anda simpulkan? Tadi Anda sudah menjelaskan banyak hal, tetapi yang saya ingin menggarisbawahi tadi bahwa begitu banyak orang yang diperiksa. Ruang publik kita itu mulai dari pagi sampai pagi itu dipenuhi dengan itu, ya kan? Apakah keterangan-keterangan dari para pihak itu, yang tadi yang dari ahli bahasa, psikologi, psikiater, apalagi itu, sampai filosofi itu diundang untuk itu tidak bisa dijadikan pertimbangan bagi tuntutan terhadap dia, dan kenyataannya memang seperti yang kita diskusikan ternyata lebih berat dari beberapa orang yang lainnya. Jadi begini. Kita melihat sidang ini, kalau saya pribadi mohon maaf ya, ini sampai sudah lama, sampai publik jenuh gitu ya. Nah, saya pengen garis bawahi gini Bang, begitu rumitnya proses persidangan ini, gara-gara siapa? Gara-gara pelaku menghilangkan bukti, menyembunyikan bukti, bahkan memerintahkan anak buah dan lain-lain, sehingga banyak polisi lain jadi tersangka, bahkan paling tidak diperiksa etik, gara-gara dia. Tapi yang rumit ini dan tampak bertele-tele ini Bang, ini sudah mending loh Bang, berkat seorang Eliezer. Lagi-lagi gitu, berkat seorang Eliezer, kan gitu. Nah, jadi begini, penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim terutama tanpa bermaksud mengabaikan advokatnya, ya tentu bisa menilai proses ini. Ya, maka kalau boleh dibilang saya kembali pada sikap saya bahwa secara hukum harusnya semua ini sama tuntutannya, kecuali Eliezer lebih rendah semata-mata karena dia dianggap kooperatif, dan itu dinyatakan dengan tegas dalam tuntutan jaksa, kan begitu ya. Bahwa dia menurut jaksa penuntut umum pelaku utama karena dia penembaknya, nah itu di bagian yang kita nggak ketemu tadi gitu ya, kita berbeda ketemu. Saya bicara konsep hukum bahwa tidak membedakan apapun perannya, pokoknya unsur delik sempurna secara kumulasi oleh beberapa pelaku.
gitu ya. Nah, maka yang kita harapkan adalah kalau kita bicara ruang keadilan, rasa keadilan masyarakat, dan kita melihat fakta dan peran dari yang bersangkutan, menurut saya sepatutnya Eliezer ini paling ringan dibanding para tersangka. Semua yang lainnya. Dibanding semua yang lainnya. Jadi kalau boleh bilang Bang, gini ya. Kalau dibandingkan terhadap Verdi Sambonya, saya oke gitu ya. Tapi sebalik lagi, ini bukan urusan bicara angka atau sumber itu atau tapi by logic dan by sistem secara hukum, alasan bahwa dia bisa dituntut lebih ringan itu semata-mata karena dia dianggap kooperatif. Itu yang seharusnya menjadi lebih ringan gitu. Tentu selebihnya kita serahkan kepada hakim, itu kewenangan dia, dan dia tidak terikat pada ketentuan ultra petita seperti di perdata ya, nggak boleh menghukum lebih berat. Kalau dia kan bebas, tapi kan balik lagi yang sedang disorot publik ini sikap kejaksaan yang seakan-akan mengabaikan. Nah, kita kan terjawab sekarang ya bahwa dihargai kok kooperatif, buktinya dinyatakan. Iya, tapi caranya tidak seperti membuatnya ini. lebih ringan karena ternyata kejaksaan tetap menganggap dia sebagai pelaku utama, sebagai eksekutor. Yang saya tambahin, kalau menurut saya sebagai eksekutor sekalipun, siapapun sebagai eksekutor kayak sebagai apa segala macam, sepanjang dia turut serta harus sama. Itu aturan doktrin yang sudah hidup sekian lama gitu ya, bahwa kejaksaan punya aturan, mungkin peraturan Jaksa Agung mengenai pedoman dan lain-lain, it's okay, saya nggak masalah gitu. Cuma sekarang kita lihat bagaimana mengikuti aturan itu yang ternyata tidak selalu sejalan dengan aturan lain, dengan LPSK, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan tidak sejalan dengan doktrin dan konsep yang ada di dalam ilmu hukum gitu. Jadi memang ini kalau mau dibahas sampai 2 kali Ramadan, 3 kali Maghrib, mungkin nggak akan ketemu karena memang kita berada di jalan yang berbeda gitu kan. Jadi silakan publik menilai. Kalau andalan saya begini Bang, mungkin semua orang berdalil bisa punya alasan. Kita lihat siapa yang paling logik, itu aja. Gitu. Menarik, Mas. Saya dengar 2-3 minggu lagi putusan akan ditetapkan oleh hakim. Saya memilih untuk bersabar dengan seluruh pikiran-pikiran positif yang kita miliki. Kita sampai pada akhir diskusi kita ke Pak Ketut dulu. Saya ingin mengkonfirmasi apa yang diungkapkan oleh Pak Mahfud MD, bahwa ada seorang jenderal bintang 1, seperti itu yang kita baca di ruang publik, yang berkasak kusuk dan seterusnya bergerilya. Saya membungkus pertanyaan saya begini, Pak Kapus Penkum Kejaksaan, ini tuntutan ini adalah keputusan hukum. Sekali lagi saya mohon maaf, saya mewakili pikiran publik. Keputusan hukum, tuntutan hukum, atau keputusan elit? Begini, sejak awal sudah saya bilang tadi ya, kejaksaan tidak diintervensi oleh lembaga manapun. Satu. Kedua, tidak ada juga intervensi dari atasan menekan bawahan untuk melakukan tuntutan seperti ini. Tidak. Karena jaksa itu lain on the bar. Ya, apa yang keluar dari kejaksaan itulah yang dilaksanakan. Baik yang dari tingkat bawah maupun tingkat atas. Seperti itu. Jadi kami melihat, bahkan Pak Mahfud MD juga sudah menyampaikan sebenarnya dan mengklarifikasi bahwa kejaksaan tidak ada intervensi apapun dalam membuat satu tuntutan. Sehingga kita mengeluarkan satu tuntutan yang berbeda, bahkan ada yang dituntut sampai seumur hidup gitu loh. Mungkin kalau diintervensi kayak tadi lebih jauh lagi mungkin berbeda. Soalnya begini Pak Tut, ini karena faktor FS. Saya ingin menyelesaikan catatan saya. Ini karena faktor FS, di mana dengan jabatan dan kewenangannya, setidaknya ketika dia masih berdinas, itu sangat lebar dia punya ruang kerja dan ruang tugas. Berikut dengan catatan-catatan kinerja yang pernah dia lakukan, termasuk menyangkut dengan peristiwa terbakarnya kantor Kejaksaan Agung. Tidak ada sama sekali. Udah dijelaskan bahwa dalam satu tuntutan itu hal-hal yang meringan pun tidak ada di sana. Tidak ada. Kalau ada hal yang meringankan berarti angka dia, bukan seumur hidup yang keluar. Ya kan? Jadi tidak ada sama sekali. Itu memang betul-betul murni bahwa itu adalah keputusan jaksa penuntut umum, ya para pejabat struktural yang terlibat dalam menentukan itu. Ya, memang seperti itulah aturannya di internal kita. Jadi apa yang dikeluarkan ya itu adalah satu, tidak ada yang lain lagi gitu loh, seperti itu. Nah, kemudian saya tegaskan di sini bahwa tuntutan kan bukan akhir dari segalanya. Tentu bisa saja nanti ada yang lebih ringan dalam putusannya, ada yang lebih rendah. Ini masih panjang. Ya, tentu saja. Dalam proses ini masih panjang. Ya. Kita juga masih mempunyai upaya-upaya hukum ya, termasuk
penasihat hukumnya, bisa mempunyai upaya hukum, termasuk kita juga kalau misalnya nggak setuju, ya kan? Masih ada replik, masih ada duplik, bahkan mungkin nanti persidangan ini sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Karena begini Pak Tut. Seperti itu. Ini proses sedang berjalan, paham. Gitu karena begini Pak Tut. Ya gimana lagi? Ya, ini sudah kita bacakan. Bukan, publik itu kan kita tidak bisa menghalangi untuk membuat sebuah persepsi. Ya. Ketika tuntutan itu dibacakan, itu jaksa penuntutnya Anda itu, teman-teman kita itu dari kejaksaan itu, kelihatan itu seperti gerak tubuhnya itu tidak pas gitu kan. Sampai ada kelihatan yang menangis gitu ya. Ya orang bisa menafsirkan kemana-mana sebenarnya gitu loh. Saya sudah tanyakan langsung yang bersangkutan. Apa jawabannya? Loh, kok ada seperti itu? Karena ini dibahas di mana-mana. Saya nggak mau terjadi makanya saya tanya gitu ya. Kan? Karena jaksa itu yang mendebar, apa yang ada yang itu yang kita keluarkan. Jaksa itu adalah satu. Saya bilang saya nggak ada yang menangis Pak, saya cuma menyeka saja. Seperti itu. Gitu ya. Jadi jangan didramatisir seperti itulah ya kan. Jadi menurut saya ya inilah tuntutan yang kita keluarkan sudah memakai standarisasi kejaksaan. Jadi itu bukan menangis sudah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap. Jadi itu bukan menangis ya. Kita ajukan nggak ada menangis itu. Nggak ada. Soalnya kelihatannya itu dia bilang saya capek juga Pak di sana, terlalu lama saya di sana. Ya kita harus hargai sebuah komentarnya dong. Oke, Pak Ketua, apa catatan akhirnya LPSK menyangkut ini? Karena jujur ya Pak ya, saya ini sedang mengambil S1 hukum lagi ya. Tapi dari kasus ini saya kok merasa berpikir gini, kayaknya saya harus bikin skripsi ini. Bukan tidak skripsi lagi, disertasi nih kalau kayak gini kan. Silakan Pak Ketua. Iya, dalam kasus ini ya kami mengambil sikap seperti Pak Akbar Faisal, sabar. Menunggu bagaimana hakim memutuskan. Kita udah berupaya untuk memberikan rekomendasi dan melalui berbagai forum kita sudah menyampaikan keyakinan kita, pendapat kita, dan itu bukan provokasi untuk intervensi kepada lembaga lain. Kita saling menghargai ya. Hanya saja kami menyayangkan kalau peristiwa ini kemudian terlewat sebagai momentum yang bisa kita manfaatkan untuk sosialisasi sistem peradilan pidana kita yang mempunyai paradigma baru, ada subjek yang bisa dilindungi oleh negara dalam hal ini, itu beroperasi gitu. Itu yang saya sayangkan. Setuju Pak. Kalau kita menunggu putusan hakim, andai kata hakim nanti memutuskan lebih ringan dari tuntutan jaksa, nah ini apakah jaksa juga tidak akan banding? Nah ini kan juga masalah juga. Makasih Pak Ketua. Mas Ganjar, catatan akhir Anda. Acara saya itu tidak mau menjadi sok tahu dengan menyimpulkan segala apapun yang kita bicarakan di sini. Tapi dari forum ini saja pendaran informasi bahkan ilmu pengetahuan itu banyak sekali. Catatan Anda, kalau misalnya ternyata seperti yang dikhawatirkan Pak Ketua tadi, ternyata putusannya hakim yang merupakan perwakilan Tuhan di permukaan bumi ternyata tidak seperti yang dibayangkan publik. Apa yang bisa kita pelajari? Apa yang kita bisa sikapi? Jadi begini Bang Akbar, potensi putusan hakim akan mengecewakan publik, sebagaimana mohon maaf ya tuntutan kejaksaan publik kecewa, itu sangat mungkin terjadi. Ya, putusan hakim akan mengecewakan sangat mungkin. Begini deh, putusan hakim konfirm dengan tuntutan saja, publik kecewa. Apalagi kalau lebih rendah. Kan gitu. Nah pertanyaannya, kenapa publik kecewa? Selain karena ekspektasi keadilannya tidak tercapai ya, tentu keadilan versi publik yang tentu kita juga tidak bisa tidak bisa abaikan begitu saja, gitu ya. Jadi begini, yang harus kita lihat begini ya, dan saya yakin pihak kejaksaan menyadari ya, pada waktu kejahatan ini terjadi, pengusutannya lama sekali. Di pengadilannya pun lama sekali. Jadi publik sudah 2 kali kecewa. Muncul tuntutan jaksa, publik 3 kali kecewa. Ya. Nah, tentu kita bicara kewenangan yang kita hormati. Ya. Nah, sekarang hakim bagaimana? Kita tentu tidak berharap hakim mengecewakan yang keempat kalinya, gitu ya. Nah, walaupun saya akhirnya melihat bahwa begini toh cara pandang kejaksaan. Makanya tuntutannya Eliezer 12 tahun, yang lain bisa 8 tahun. Saya tidak bandingkan dengan FS. Ya, dan saya juga tidak bermaksud membandingkan angka. Jadi saya tahu sekarang kenapa Eliezer tuntutannya lebih berat dari 3 terdakwa itu. Jadi memang beda cara pandang. Jadi saya dan kejaksaan ini cuma bisa saling pandang aja nih, karena tidak bisa sepandangan gitu kan ya. Nah, silakan tentu ya
orang masing-masing menilai bagaimana pemikiran, konsep dan lain-lain dengan tetap tentu kita saling menghormati. Nah, hakim saya pikir saya tidak mau berandai-andai ya. Apapun putusan hakim, saya mau baca pertimbangan hukumnya. Dan pertimbangan hukum itulah nanti saya akan nilai logik atau tidak sampai hakim mengantarkan pada putusannya itu, apapun nanti putusannya. Terima kasih Mas Ganjar. Pemirsa, di luar dari kewenangan masing-masing, adalah penting bagi kita untuk masuk pada sebuah ruang di mana kita bisa saling bercakap, saling berbicara satu sama lain. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk menaikkan derajat kebangsaan kita, kenegarawanan kita, yang kemudian di ujungnya nantinya itu adalah berbicara tentang keadilan. Saya menikmati betul pembicaraan ini. Pak Ketut menjelaskan dengan seluruh kewenangan-kewenangannya. Elegan menurut saya, Pak Ketut, terima kasih Anda hadir menjelaskannya. Karena menurut saya ini seperti inilah. Jangan mengambil pola seperti banyak lembaga yang menghindarkan berbicara dengan publik. Itu saya sangat menghormati. Apa yang kita berbuat harus kita pertanggungjawabkan. Saya rasa iya. Publik. Pak Ketua juga, Pak Kepala LPSK, Bang, kita sudah lama berkenalan. Saya selalu menghormati penyikapan teman-teman di LPSK. Teman-teman saya banyak di sana. Ada Edwin di sana, ada Susi di sana. Teman-teman saya semuanya. Tentu saja kita menuju pada sebuah titik di mana kita bisa saling bermartabat. Dan Mas Ganjar, tentu saja ada ternyata banyak catatan yang harus kita perbaiki. Menyangkut dengan catatan hukum kita. Mari terus saling bercakap. Istilah saya seperti itu. Mari terus saling berbicara satu sama lain. Agar kemudian kita menjadi sebuah bangsa yang kuat. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.